Assalamualaikum, selamat siang. Ini hujan besar. Apakah suara saya nggak kekecilan? Semoga nggak kekecilan ya. Lagi hujan gede banget. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Setelah UTS kemarin kita sudah sebelum UTS kemarin kita udah belajar tentang statistik yang deskriptif. Sekarang kita masuk ke yang kedua yaitu statistika inferensial ya. Nah, ini yang kita sudah bahas kemarin. Kita udah belajar terminologinya, statistika deskriptif, peluang, kemudian distribusi peluang juga ya minggu lalu, sebelum UTS. Kemudian sekarang kita akan masuk ke statistika inferensial. Jadi kita masih ada punya tiga subbab lagi ya untuk mata kuliah statistika dasar ini. Oke. Sekarang seperti yang sudah pernah dibahas kemarin di awal-awal ketika ngebahas terminologi dalam statistika kan kita udah ngebahas ada dua statistika itu pembagiannya ada dua ya. Jadi statistika ada yang deskriptif, ada yang inferensial ya. Kalau kemarin deskriptif itu sebatas mendeskripsikan data tanpa merubah mendeskripsikan data tanpa merubah apapun dari datanya kan ya. Nah, sekarang di inferensial ini kita akan menarik kesimpulan gitu. Jadi endingnya adalah kita sampai dapat kesimpulan tentang keseluruhan data populasi. Jadi mulai dari kajiannya itu mulai dari analisis datanya sampai akhirnya kita dapat kesimpulan tentang populasi. Nah, statistika inferensial ini itu ada dua tahapan. Jadi yang pertama adalah kita melakukan estimasi, kemudian estimasi atau dugaan ya. Nanti dugaan itu akan kita uji gitu. Jadi uji hipotesis, uji dugaan sementara gitu. Jadi kita lakukan dulu pendugaannya, kemudian barulah kita uji hipotesisnya. Oke. Nah, statistika inferensial tujuannya adalah membuat inferensi atau kesimpulan ya tentang karakteristik populasi. Karakteristik populasi itu apa aja? Apa namanya? Ingat nggak? Jadi karakteristik populasi itu namanya adalah parameter. Kalau karakteristik sampel ini namanya statistik ya. Jangan sampai dilupain. Jadi contohnya kalau statistik kita parameternya kita punya rata-rata itu mu, maka diduga atau karakteristik sampelnya adalah x bar. Kemudian kalau kita punya sigma kuadrat untuk variansi, maka di sini s kuadrat dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang proses inferensi itu adalah langkahnya pertama kita ambil sampel dulu dari populasinya, kemudian kita menentukan statistik sampelnya yang ini, statistik dari sampelnya. Jadi kalau kemarin sebelum UTS kalian tuh kan nyari persamaan X bar, nyari S kuadrat, nyari S gitu kan ya. Nah, itu adalah statistik statistik atau karakteristik yang kalian dapat dari sampel karena yang kalian hitung datanya itu adalah data sampel, makanya X bar bukan mu, S kuadrat bukan sigma kuadrat gitu ya. Kecuali yang kalian hitung adalah milik populasi semuanya baru bisa dikatakan mu dan sigma kuadrat dan seterusnya. Oke, proses inferensi yang pertama tadi ambil sampelnya, kemudian menentukan statistiknya, kemudian kita akan estimasi dan kita akan uji hipotesis atau dugaan kita. Ini kita menduga, kemudian kita uji dugaannya, kemudian barulah kita ambil kesimpulan tentang karakteristik populasi, tentang si parameter tadi ya. Oke, nah sebelum masuk ke sana kita belajar dulu tentang distribusi sampling. Jadi distribusi sampling ini distribusi bagaimana jadi intinya proses penarikan sampel itu distribusi seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat dulu konsepnya. Jadi misalkan kita miliki sebuah populasi, maka populasi itu akan memiliki rata-rata min, mu, dan variansi sigma kuadrat. Oke. Nah, dari populasi itu kita bisa ambil sampel-sampel, beberapa jenis sampel kan ya. Misal sampel pertama ada 100 observasi misalnya N. Maka dari 100 itu kita bisa hitung X barnya, bisa hitung S1 kuadratnya gitu ya. Nah, misalnya sampel kedua bisa hitung X bar juga, S kuadrat juga, dan seterusnya. Jadi ada rata-rata dari setiap sampel, variansi setiap sampel gitu. Nah, kemudian statistik yang kita dapat dari beberapa sampel populasi itu merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi peluang. Jadi distribusi peluang dari statistik tadi itu, jadi statistiknya tadi itu kan ada apa?
X bar 1, X bar 2, dan seterusnya, sigma 1 kuadrat, S1 kuadrat, S2 kuadrat, ini kan statistik semua ya. Nah, distribusi peluang dari statistik-statistik ini namanya distribusi sampling atau distribusi pengambilan sampel. Oke. Distribusi sampling ini bisa kita pakai untuk menghitung parameter populasi berdasarkan statistik sampel. Jadi intinya itu ya kita mau menghitung ini kan populasi ya, ini populasi di sini ada parameternya, ada mu, ada sigma kuadrat, ada sigma gitu ya. Di sini kita ambil sampel 1, kita ambil sampel 2. Nah, di sini ada X bar 1, X bar 2, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, dan seterusnya. Maka intinya adalah kita mau hitung parameter-parameter ini, mau kita ambil kesimpulan tentang ini melalui sampel yang kita pakai. Karena apa? Karena sudah kita bahas di awal waktu itu ya, menghitung parameter populasi secara keseluruhan ini kita akan membuang-buang waktu, biaya, dan tenaga, atau bisa juga memang tidak bisa dilakukan karena keterbatasan kita, sehingga perlulah kita ambil sampel ya. Nah, distribusi sampling sendiri merupakan konsep teoritis yang didasarkan pada kurva normal. Makanya kemarin kita udah belajar normal dulu ya. Nah, ini gambaran singkatnya, intinya informasi dari sampel kita ke populasi itu melalui apa? Melalui distribusi sampling. Ya. Oke. Nah, distribusi sampling yang pertama kita lihat dulu distribusi sampling dari rata-rata ya. Jadi distribusi sampling dari rata-rata, kita mau lihat bagaimana sih distribusi sampling, distribusi dari sampel yang kita dapat untuk rata-rata. Tapi dengan populasinya normal. Jadi kita punya populasi, ini populasinya itu, ini nih harus populasinya sudah normal ya. Jadi normal dengan rata-rata mu variansi sigma kuadrat, gitu kan ya. Jadi di sini kalau kita punya X itu berdistribusi normal, rata-rata mu variansi sigma kuadrat. Nggak ada duanya sigma kuadrat ya. Nah, sekarang yang kita mau cari adalah distribusi sampling dari rata-rata. Jadi kita mau lihat distribusi sampling dari rata-rata itu seperti apa. Jadi kita punya tendensi tengah atau mu-nya dari si X bar, kan kalau kita punya ini artinya apa? Kalau kita punya X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, ini artinya ini mu-nya X adalah mu, ya kan, rata-rata X, dan yang ini artinya sigma kuadratnya X adalah sigma kuadrat, gitu kan ya. Dibaca ini rata-ratanya mu, ini rata-ratanya variansinya X. Nah, sekarang kita kalau dari sini kita ambil distribusi sampling rata-rata, maka rata-ratanya dari si X bar itu adalah sama mu juga, tapi variansi dari X bar itu adalah atau kalau dikuadratin jadinya sigma kuadrat per n. Jadi ada pembagi n. Kalau di sini cuma sigma kuadrat, di sini sigma kuadrat per n. Jadi kalau ditulis ini sampling dengan pengembalian ya. Jadi kalau ditulis X bar ini distribusinya normal, rata-ratanya tetap mu, tapi variansinya adalah sigma kuadrat per n. Gitu. Ya. Kalau populasinya normal. Jadi populasinya normal ini ini adalah distribusi sampling dari rata-ratanya. Jadi di sini dia punya ini mu X bar, ini sigma kuadrat X bar. Ya. Lanjut. Nah, distribusi populasinya di sini kita misalkan memiliki sigma sama dengan 10 ya, ini adalah standar deviasi, rata-ratanya sama dengan 50, maka distribusi sampling rata-ratanya itu adalah, kan tadi kalau X berdistribusi normal, di sini populasinya rata-ratanya adalah 50, ini mu, variansinya adalah 100, ini sigma kuadrat, karena di sini 10 ya, berarti sini 100, maka X barnya itu akan berdistribusi normal, rata-ratanya sama, mu, variansinya sigma kuadrat per n, ya kan? Nah, sekarang contoh di sini kita miliki n-nya sama dengan 4. Berarti yang warna purple itu adalah X bar 1 misalnya, itu distribusi normal, rata-rata 50, variansi sigma kuadrat, itu berarti kan 100 dibagi n-nya adalah 4. 100 dibagi 4 adalah 25.
gitu ya. Jadi ini mu-nya sama dengan 50, sigmanya sama dengan 25 karena sigma kuadratnya 5. Jadi karena sigma kuadrat 25 berarti akarnya kan 5. Terus kalau yang warna biru ini berarti X bar 2 misalkan distribusi normal rata-rata 50 juga karena sama-sama mu, berarti sigma kuadrat per N 100 dibagi 16 gitu ya, jadinya 100 dibagi 16, 100 dibagi 16, maka dapatlah sigmanya akar dari N gitu ya, berarti 10 per 8. Nah, benar nggak ya? 10 per 4, maaf 10 per 4. Akar sigmanya adalah akar 100 per 16, jadi 10 per 4 atau 2,5 gitu. Nah, di sini dilihat bahwa semakin N-nya itu besar, semakin N-nya besar maka semakin runcing, semakin kecil variansinya, ya. Semakin N-nya semakin banyak kita pakai N berarti semakin kecil variansinya. Tapi semakin kecil kita pakai N maka dia makin melebar gitu. Rata-ratanya tetap kan rata-rata itu puncak ya, puncak dari itu masih ingat kurva normal, jadi rata-ratanya ada di puncak, jadi ini 50, ini ada di X sama dengan 50, kemudian variansinya sini 5, misalnya titik beloknya sekitar sini, nah panjang ini adalah 5, kalau ini 2,5, kalau yang biru misalnya titik beloknya sekitar sini lah, ini 2,5 gitu. Ya anggap agak jauh ya. Oke, nah jadi kita punya tapi syaratnya populasi harus normal ya, jadi populasinya harus normal, maka aduh gede banget hujannya cuy, kedengeran nggak suara saya? Amin, udah teriak-teriak sini. Jadi kalau asalkan syaratnya tuh populasinya normal, maka distribusi samplingnya juga pasti akan normal. Jadi kalau X itu berdistribusi normal, rata-ratanya mu sigma kuadrat, maka samplingnya X bar akan berdistribusi normal, besar banget hujannya. Distribusi normal rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat per N. Oke ya? Oke. Nah, ini kalau dari distribusi yang nah, ini kalau samplingnya populasinya awalnya tidak normal ya. Jadi kalau nggak normal sebenarnya sama aja, sama dia nih. Rata-ratanya mu, variansinya sigma per akar N. Cuman dia sebaiknya kalau mau mendekati normal, maka dia harus N-nya itu besar. Nah, ukuran besarnya ini beda-beda. Kalau kita mengacu di buku Walpole, di situ dia mengatakan besarnya itu 30 aja udah besar. Lihat aja dari kurvanya, awalnya dia menceng, terus kalau misalnya pakai 4 menceng, begitu kita pakai N-nya makin dekatin ke 30, maka dia makin mendekati kurva normal simetris gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau non normal sama. Nah, cuman di sini ada kata akan menghampiri. Ya, ini tadi menghampiri ini sebaiknya N-nya itu lebih besar sama dengan 30 kalau pakai Walpole, ya. Bukunya Walpole. Jadi ada macam-macam setiap itu, jadi kita pakai di sini itu adalah acuan kita 30 itu udah bisa dibilang besar, ya. Sehingga kalau kita punya kalau kemarin kan kalian ngitung Z, kita menghitung Z itu adalah pakai X min mu-nya X dibagi sigmanya X kan ya, sehingga tadi kita punya kan mu-nya X itu adalah mu-nya sigma kuadratnya X adalah sigma kuadrat gitu kan ya. Nah, artinya sigmanya X adalah sigma gitu ya, akarnya kan. Maka di sini kemarin rumus kalian Z adalah X min, mu-nya X apa? Mu per sigma gitu. Tapi kalau misalnya di sini X-nya adalah X bar, maka jadinya adalah kalau X bar, aduh maaf. Kalau X bar maka dia akan menjadi Z sama dengan X bar min mu-nya X bar per sigmanya X bar. Nah, jadi kalau di kalau X bar, mu X bar adalah mu, sigma kuadrat X bar adalah sigma kuadrat per N, jadi sigma X bar adalah sigma per akar N, gitu ya. Jadi di sini X bar min mu per sigma per akar N. Ini adalah rumus Z. Kalau variabel acaknya ini kalau X distribusi normal mu sigma kuadrat,
Kalau yang ini X bar distribusi normal mu sigma kuadrat per N. Oke. Nah, penjelasan itulah yang disebut nantinya menjadi dikenal sebagai teorema limit pusat atau central limit theorem, yang isinya bahwa seiring ukuran sampel menjadi cukup besar, yaitu lebih dari sama dengan 30, yang awalnya menceng, itu distribusinya akan menghampiri normal ketika sampelnya makin besar. Jadi yang awalnya purple ini menjadi ungu ini menjadi biru. Jadi central limit theorem itu mengatakan seiring sampel, pokoknya intinya sampelnya kalau makin digedein lebih dari 30 maka dia akan menghampiri normal gitu. Dengan persamaan untuk menghitung Z-nya gitu. Jadi ini normal. Jadi ini adalah variabel acak yang bakunya. Kan kita awalnya punya itu X berdistribusi normal mu sigma kuadrat, cuman kita dekati pakai Z kan jadinya Z berdistribusi normal rata-rata 0 variansi 1, itu ya pakai pendekatan normal baku. Oke, kalau sampel kecil gimana dengan sampel kecil? Maka pendekatan distribusi samplingnya nggak pakai normal tapi pakai distribusi Z distribusi student state atau T student. Jadi T sama aja rumusnya kayak tadi, cuman kalau T itu menggunakan S, nggak pakai sigma. Ya. Jadi dia pakai statistiknya. Di sini derajat bebasnya adalah N-1. Nah, nanti ada contoh, kita lihat. Jadi ada seorang analis, lanjut. Nah, kita contoh ini, Anda seorang analis gitu ya, terus ada panggilan telepon jarak jauh berdistribusi normal, jadi ada data mengenai panggilan telepon jarak jauh, dikatakan dia berdistribusi normal dengan rata-rata 8 dan standar deviasi 2 menit. Jadi ini dikatakan, kalau di sini katakan, kalau dia nggak ngasih tahu sampel berarti ini adalah milik populasi ya. Berarti ini mu-nya sama dengan 8, standar deviasi sigmanya sama dengan 2 gitu ya. Ini menit. Jika kamu pilih sampel secara acak sebanyak 25 panggilan, berarti kita punya N-nya sebanyak 25. Berapa persentase rata-rata sampel? Jadi di sini dikasih tahu rata-rata gitu ya. Jadi berapa persentase, atau nanti ini arahnya ke arah peluang, nilai peluang normalnya, berapa persentase rata-ratanya sampel ada di antara ini dan ini gitu ya. Jadi kita punya X1 sama dengan 7,8, X2 sama dengan 8,2 ya. Oke, kita lihat. Maka kita harus cari X masing-masingnya kan ya. Tadi kita punya maka kita akan punya Z1 ini X1 misalnya, ini Z2 ini X2. Maka kita akan cari, karena dia pendekatannya tadi diminta gunakan hampiran pendekatan distribusi normal, maka kita akan cari dulu Z masing-masing, kita konversi ke distribusi normal baku ya. Jadi yang awalnya ya, jadi awalnya di sini ceritanya di sini tuh adalah 7,8 dan 8,2 ini adalah X gitu ya. Ini belum tentu kurvanya kayak gini ya, tapi kita gambarin aja. Kita iniin ke normal, ini adalah Z gitu ya. Di sini 0 kan normal baku rata-rata 0, jadi puncaknya ada di 0. Kirinya ini adalah Z1 itu min 0,5, hasil dari sini kanannya adalah 0,5. Jadi dapatnya dari rumus tadi X bar min mu per sigma per akar N ya. Nah, sekarang ada di antara, berarti ini yang akan kita cari berapa persentasenya atau berapa peluangnya gitu. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah distribusi sampling, ini adalah normal standarnya atau normal bakunya, sehingga kita mau cari berapa sih luasan di bawah kurva normal. Yang tadi kan dia minta antara ini dan ini, berarti yang kita cari adalah antara ini dan ini. Nah, caranya kita nyari lewat tabel normal gitu ya. Berarti kita lihat dulu yang pertama. Nah, kita buka tabel normal dulu. Kita kan punya nilainya min 0,5 dan plus 0,5.
Nah, kalau kita lihat di tabel normal, kita lihat kan ini kalau normal baku sebenarnya berlaku kiri kanan, tapi kita lihat dulu yang pertama, kita punya tadi kan di sini kurang dari min 0,5 kan ya. Nah, kurvanya udah cocok. Gini, kita mau jadi carinya gini aja. Kalau kita punya gini, aduh jelek sekali kurvanya, maaf. Di sini kan kita punya min 0,5 sama 0,5 ya. Nah, kita mau carinya yang antara ini. Berarti kan bisa kita pakai cara peluang yang Z yang kurang dari 0,5 dikurangin dengan peluang yang Z yang kurang dari min 0,5 itu adalah yang tengah, benar nggak? Jadi peluang Z yang kurang dari 0,5 itu artinya semua ini kan dikurangin yang kurang dari 0,5 berarti kurangin yang ini ya. Nah, sekarang kita cari yang pertama dulu. Berarti ini kan kurvanya, jadi data ini nilai tabel normal ini adalah nilai yang kurang dari 0,5 minus. Berarti kalau di sini kita punya 0, sini kita punya min 0,5, yang ini itu adalah yang ini tuh adalah peluang Z yang kurang dari minus 0,5 sama dengan berapa? Tinggal cari di sini 0, minus 0,5 karena ekornya 0 berarti ini 0. Berarti cari lurusannya, berarti nilainya adalah yang ini ya. Berarti sama dengan 0,3085. Jadi ini adalah sesuatu dikurangi 0,3085. Ya. Nah, sekarang depannya kita cari peluang yang Z kurang dari 0,5. Berarti harus cari, ini kan kirinya 0. Berarti kita harus cari yang kanannya 0 yang ini. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita punya di sini misalnya Z-nya 0,5, maka luasan yang ini cocok ya. Berarti peluang Z yang kurang dari 0,5 adalah tinggal cari 0,5 di sini. Nih, karena 0,50 berarti 0. Berarti nilainya adalah ini ya. Jadi 0,6 915. Kembalikan ke yang tadi, berarti di sini 0,6915. Hasilnya adalah 0,38 berapa? 0, atau 38,3% gitu ya. Jadi ini 38,3%. Jadi 38% ini adalah peluang atau persentase rata-rata sampelnya itu akan ada di antara ini dan ini, peluangnya adalah 38,3% persentasenya. Tuh, ya. Oke. Oh, ini kalau yang di kanan bisa juga lihat. Nah, selain bisa lihat yang ada kurva tuh macam-macam ya. Jadi kalian sebelum baca tabel, ini namanya tabel normal, tabel peluang normal, luasan. Berapa sih luas yang diarsir ini? Itu nilainya ada di sini. Ya, kalau di sini ada angkanya segini, luasannya adalah angka yang di dalam ini. Ya, bisa lihat yang itu, bisa lihat yang tadi ada 0. Kalau nolnya sebelah kanan, lain lagi nilainya. Jadi kalau misalnya ini, jadi tabel tuh macam-macam, kalian harus lihat dulu kurva tabelnya tuh kayak apa. Oh, kalau yang ini berarti kalau tadi kita kan mau carinya ini tengahnya, ini kita kan mau cari yang ini ya. Oh, berarti saya bisa pakai kurva yang ini cuman untuk mencari yang setengah ini aja, yang ini aja. Ya kan? Tapi karena simetris, kiri kanannya sama, nanti tinggal dikali 2. Contoh, kita kan mau cari tadi 0 sampai 0,5 ya. Berarti tinggal cari aja di sini 0,5, 0,5. Itu berarti nilainya adalah ini. Ya, jadi sorry. Peluang antara 0 kurang dari Z kurang dari 0,5 itu adalah 0,1915 gitu ya. Nah, tinggal dikali 2. Berarti kan kalau yang di kirinya makanannya simetris normal tuh, sehingga peluang dari min 0,5 kurang dari Z kurang dari 0,5 itu adalah 2 kali 0,1915 yaitu 38,3%. Gitu. Jadi sama aja, tergantung ngebaca tabelnya gimana. Oke. Ada juga tabel yang kayak gini, misalnya kita mau cari. Nah, ini kan luasannya tuh 1 ya. Luas segini ini 1 nih, full ini 1. Nah, kalau setengah ini luasnya 0,5. Setengah ini luasnya 0,5. Jadi totalnya 1 alias 100% kan. Nah, kalau misalnya kita punya di sini sebelah kanan, berarti kan nanti misalnya tadi 0,5 ya. 0,5 berarti peluang Z yang lebih dari 0,5 itu adalah 0,5. 0,5 itu adalah 0,3085. Nah, 3085. Nah,
Berarti kalau mau cari luas yang ini, berarti kan tinggal yang ini itu adalah tinggal 0,5 karena luas fullnya setengah itu 0,5 dikurangin 0,3085. Maka ini adalah sama kayak tadi 0,1915 balik deh, bolak-balik sama aja. Jadi membaca tabel beda-beda tuh sama aja endingnya. Yang penting ketika nanti kalian googling atau cari di buku, kalian nemu tabel, kalian lihat dulu kurva di atas tabel itu keterangannya kayak gimana. Atau tulisan ini kurva apa gitu ya. Nah ini ada latihan, nanti bisa dicoba. Ini tabel T, nanti ini ada coba contoh yang tabel T kayaknya. Ada nggak ya? Ini adalah, oh ini 30 berarti pakai Z. Ya, gitu. Nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk estimasi parameter.